Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada pertemuan ini saya akan mengupas secuil cerita tentang misteri pembangunan Masjid Agung Ponorogo Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I. Pada tahun 1837 Masehi, Kanjeng Raden Mas Adipati Martohadinegoro memboyong Kabupaten Kutowetan dari daerah Pasar Pon menuju sebelah jalan raya Madiun Pacitan seperti bisa dilihat sampai saat ini. Kanjeng Raden Mas Adipati Martohadinegoro membangun sarana pemerintahan mulai dari alun-alun, masjid, jalan, dan lain sebagainya. Seperti umumnya pendopo kabupaten menghadap ke selatan membelakangi Gunung Kendeng. Sementara Masjid Agung dibangun di barat alun-alun Ponorogo. Masjid Agung Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I didirikan pada tahun 1843 Masehi atau bertepatan tanggal 5 bulan Suro tahun Alif. Arsiteknya berasal dari Surakarta yang bernama Sutawijoyo dan selesai dibangun pada tanggal 18 Agustus tahun 1858 Masehi, dan pada saat tersebut yang menjadi bupati adalah Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I, menjabat tahun 1858 sampai tahun 1882 Masehi. Beliau adalah putra Kanjeng Kiai Bagus Kasanbesari Tegalsari. Menurut buku Babad Ponorogo jilid 4 karangan Purwowijoyo dijelaskan terdapat kejadian aneh saat pembangunan Masjid Agung Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I, yaitu saat mendirikan Soko Guru yang ditunggu oleh Kiai Abdurrahman dari Kauman Kota, Kiai Zainal Mustafa dari Kauman Kutowetan, Kanjeng Kiai Bagus Kasanbesari dari Tegalsari, dan para kiai dari pesantren daerah Ponorogo. Saat mendirikan Soko Guru, terjadi keanehan yang tidak bisa dipecahkan jalan keluarnya. Akhirnya Kiai Abdurrahman sowan ke kabupaten dan menceritakan tentang Soko Guru yang susah didirikan. 3 Soko Guru bisa diberdiri, namun setelah mendirikan Soko Guru keempat, salah satu Soko Guru roboh. Kejadian tersebut berulang jika Soko Guru didirikan, yang lain akan roboh. Hal tersebut yang membuat para kiai kebingungan. Lalu Bupati Kanjeng Raden Mas Adipati Martohadinegoro tindak sowan menuju masjid. Sang Bupati mengambil bambu yang jumlahnya 4 buah, lalu ujung atau pucuk bambu ditali atau dipeluntu ke pucuk Soko Guru, dan bongkot pring atau pangkal bambu berada di tengah jogan. Dengan perlahan bambu ditarik hingga Soko Guru yang berjumlah 4 bisa berdiri. Para kiai pun membantu menarik bambu. Dengan demikian bisa dipasang pengeret dan belandar dengan gampang. Setelah itu Kanjeng Raden Mas Adipati Martohadinegoro kondur ke kabupaten. Para kiai dan tukang takjub dengan kesaktian yang dimiliki Bupati Kanjeng Raden Mas Adipati Martohadinegoro. Saat ini makam Kanjeng Raden Mas Adipati Martohadinegoro berada di Desa Tajuk, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Di Masjid Agung Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I sebenarnya sudah mempunyai beduk yang diambil dari Masjid Jami
kutha Wetan. Namun setelah sampai di Masjid Agung Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I, suaranya tidak nyaring. Oleh karena itu, beduk tersebut dikembalikan lagi ke Masjid Jami Ponorogo Kutha Wetan. Menurut buku Babat Ponorogo Jilid 5 karangan Purwowijaya dijelaskan, pada saat pembuatan beduk Masjid Agung Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I mengambil kayu jati dari Alas Selentuk atau selatan Kecamatan Pulung. Setelah kayu jati ditebang, akan tetapi tidak bisa diangkat walaupun diangkat banyak orang. Akhirnya sang Bupati Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I bertirahat memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kayu jati tersebut bisa diangkat dan dibawa ke Ponorogo. Setelah mendapat wangsit dan harus membuat syarat. Syaratnya adalah harus disediakan sinden atau waranggono di atas kayu jati tersebut. Akhirnya kayu jati bisa diangkat sampai perempatan yang disebut Gerdon Kembar, yaitu perempatan Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Sawunggaling. Di tempat tersebut mogok dan tidak bisa berjalan karena jin dan roh halus sudah pulang. Sang Bupati Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I meminta hujan. Tidak berselang lama turun hujan yang sangat lebat. Namun terjadi keanehan. Hujan yang turun hanya berada di jalan besar. Akhirnya sang Bupati Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I memanggil Bajul Kowor yang mendiami Sungai Sekayu untuk membawa kayu jati menuju depan Masjid Agung. Setelah itu, kayu jati dipotong, bagian bonggol atau pangkal digunakan untuk beduk Masjid Agung Ponorogo dan bagian pucuknya digunakan untuk beduk Masjid Tegalsari, dan kayu jati yang lain dibawa ke kabupaten. Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro I wafat pada tahun 1900 Masehi dan dimakamkan di Pesarian Purnomosari belakang Masjid Agung Ponorogo. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.